Halo, saya Nicholas Andriuda Pratama dengan NIM 2301553.001 ingin menjelaskan tentang normalisasi form rekam medis. Pada slide pertama kita punya soal yang kita diminta untuk memperhatikan formulir rekam medis sebagai berikut, yaitu nomor rekam medis, tanggal, nomor pasien, nama pasien, alamat, kota, nomor telepon, kode obat, nama obat, dosis, dan ada tambahan jumlah obat, tanggal resep, ID dokter, nama dokter, alamat, dan kota. Dari formulir tersebut kita diminta untuk membentuknya dalam tabel yang paling normal. Di slide berikutnya kita punya contoh dari form rekam medis tersebut. Di sini kita tunjukkan ada contoh data yang tidak normal. Kenapa bisa dikatakan tidak normal? Karena data ini bersifat apa adanya dan tidak mengikuti format yang ada. Jadi bisa kita di sini masih banyak tabel-tabel yang kosong yang kita sendiri tidak bisa membacanya kecuali bagi pembuat si tabel tersebut. Kemudian kita normalisasikan dalam bentuk tabel rekam medis NF1, 1NF. Di sini syarat-syarat normalisasi terbentuknya 1NF yaitu telah ditentukannya primary key untuk tabel relasi tersebut. Tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda, dan tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Di sini kita sudah lihat primary key-nya adalah di nomor rekam medis, nomor pasien, kode obat, kemudian ada jumlah obat, dan ID dokter. Seperti itu. Kemudian kita tingkatkan menjadi normalisasi 2NF, yaitu pertama adalah pada bagian pasien. Di sini syarat terbentuknya normalisasi 2NF adalah bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1, dan kedua, atribut bukan kunci non-key haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada kunci utama atau primary key. Di sini kita bisa lihat primary key-nya adalah nomor pasien, dan yang bergantung pada nomor pasien adalah nama pasien, alamat pasien, kota pasien, dan nomor telepon pasien. Bisa dilihat di sini nama pasiennya yang pertama adalah Audi. Audi memiliki alamat di Jalan Mangga 3 di Kota Semarang dengan nomor telepon seperti berikut. Kemudian ada Alexa dan Sasa. Kita memiliki 3 pasien di sini. Bisa dilihat dari tabel sebelumnya, meskipun di sini ada 4 tabel, namun pasiennya hanya ada 3, Audi, Alexa, dan Sasa. Kemudian kita lanjutkan ke bagian tabel obat. Di tabel obat di sini kita punya primary key adalah kode obat yang diikuti dengan ketergantungan atribut nama obat dan dosis obat. Dijelaskan sekali lagi, di sini kita memiliki 3 obat dengan kode K01, 2, dan 3, dengan 01 paracetamol, 02 aspirin, dan 03 ibuprofen. Kita balik di tabel pertama, di sini meskipun kita punya 4 tabel, 4 record, tapi kita hanya punya 3 data di sini, yaitu K01, K02, dan K03. Hanya ada 3 obat yang ditayangkan di sini. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke tabel dokter. Di sini kita juga memiliki 3 dokter, yaitu dengan ID 01D Paul, 02D Shawn, dan 03D Ray. Di sini primary key-nya adalah ID dokter. Kemudian disertai dengan nama dokter, alamat dokter, dan kota dokter yang sepenuhnya bergantung pada ID dokter. Seperti itu. Dan dari ketiga tabel tersebut sudah memasuki bentuk yang paling normal di 2NF, kemudian kita masuk ke tabel transaksinya, yaitu tabel rekam medisnya. Di tabel rekam medis tersebut juga memuat dari primary key masing-masing tabel di sini. Di sini kita punya tabel pasien yang nomor pasien sebagai primary key-nya, kemudian kode obat sebagai primary key, dan ID dokter sebagai primary key. Kita masukkan bersama rekam medisnya, yaitu nomor rekam medis, tanggal rekam medis, nomor pasien, kode obat, jumlah obat. Ini adalah transaksinya, kemudian tanggal resep, dan ID dokternya. Di sini kita punya 4 rekam medis, karena di sini awal tadi ada 4 juga. Audi memiliki 2 rekam medis dan bertemu dengan 2 dokter. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Sudah, terima kasih. Sekian dari saya. Normalisasi tabel rekam medis.
Sekian, apabila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.